Selama bertahun-tahun, praktek ini pun menghasilkan keuntungan lebih dari 24 miliar. Gila, bayangin. Nyawa manusia dijadiin bisnis. Duduk yang nyaman, pasang telinga karena ini Intan Story ya. Jangan lupa subscribe ya. Halo warga Storia, aku mau nanya dulu deh kalian. Kalian pernah gak sih ditawarin kerja ke luar negeri dengan gaji yang besar banget? Dan katanya sih kerja di restoran mewah, dapat fasilitas lengkap, dan juga dengan penghasilan puluhan juta per bulan. Tapi gimana kalau ternyata semua itu cuma jebakan? Nah, di video kali ini aku akan menceritakan cerita nyata yang bikin hati ngilu. Bukan tentang hantu, bukan tentang kriminalitas lokal, tetapi ini tentang perdagangan bagian tubuh manusia, alias TPPO, yang korbannya adalah warga negara kita sendiri. Dan salah satu kasus ini menimpa seorang pemuda yang bernama Soleh Darmawan. Oke, simak baik-baik ya, bisa jadi cerita ini akan menyelamatkan hidup kalian atau orang-orang di sekeliling kalian. Yuk kita mulai. Seorang pria muda asal Bekasi, Jawa Barat di Kamboja beberapa waktu lalu setelah menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang. Diduga korban setelah ginjalnya diambil paksa. Dan hingga kini pemirsa, keluarga masih belum mendapatkan keadilan atas kematian korban. Jadi gini warga Storia, kasus ini berasal dari kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang pemuda yang bernama Soleh Darmawan, dia lulusan dari jurusan Tata Boga Universitas Asa Indonesia. Dia punya cita-cita jadi koki profesional. Gak neko-neko, cita-citanya sederhana. Punya penghasilan, punya pekerjaan, dan juga bisa bantu keluarganya. Nah, suatu hari, Soleh ini ditawarin kerja di luar negeri oleh temannya sendiri. Temannya ini seorang perempuan yang bernama Sally. Tawaran kerjanya terdengar menggiurkan. Mendapatkan fasilitas lengkap, jadi koki di Thailand, dan juga mendapat gaji besar. Soleh excited banget. Siapa coba yang bisa nolak ya kan? Kerja di luar negeri sebagai koki sesuai banget sama passionnya dia. Dan akhirnya Soleh setuju, akhirnya disinilah dia mulai memproses semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Tapi sebelum berangkat, Sally ini mempertemukan Soleh kepada teman yang bernama Ade. Dan Ade ini membawa Soleh ke yayasan yang ada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Katanya untuk persiapan dokumen dan juga pembekalan atau pelatihan sebelum dia berangkat. Tapi justru di tempat inilah menjadi titik awal mimpi buruk yang gak pernah dibayangkan oleh Soleh. Tanggal 18 Februari tahun 2025, akhirnya Soleh berangkat. Tapi anehnya, pas dia berangkat ke Thailand ini, justru dia sempat transit di Singapura. Dan disinilah komunikasi dia dengan keluarganya terputus atau tersendat. Ibunya, Bu Diana ini, ya percaya aja, karena Soleh sebelum berangkat juga dia bilang kalau dia dapat tawaran kerja di luar negeri sebagai koki di toko roti di Thailand. Tapi beberapa hari kemudian, temannya Soleh yang bernama Chavin ini menghubungi Bu Diana, dan dia menanyakan, Bu, apakah Soleh mempunyai riwayat penyakit mah kronis? Bu Diana pun langsung curiga, karena Soleh waktu berangkat dalam keadaan sehat walafiat tanpa ngeluh sakit, tapi kok tiba-tiba ditanyain soal penyakit. Dan disinilah Kevin video call dengan Bu Diana dan memperlihatkan kondisi Soleh yang sudah lemah banget. Dan benar aja, beberapa hari kemudian kabar duka pun datang. Soleh dikabarkan meninggal pada tanggal 3 Maret tahun 2025, penyebabnya menurut surat dari kedutaan karena pendarahan saluran pencernaan. Tapi fakta yang ditemukan jauh lebih mengerikan. Jenazah Soleh akhirnya dipulangkan ke Indonesia ke rumah orang tuanya di Kampung 2, Bekasi, tepat pada tanggal 15 Maret tahun 2025 jam 11 malam. Ketika jenazahnya sampai di rumah, keluarganya semua pada syok karena salah satu ginjal dari Soleh ini sudah hilang. Tubuhnya menunjukkan bekas sayatan yang besar di bagian perut. Dan disinilah keluarganya tahu bahwa Soleh bukan hanya korban dari penipuan kerja, tetapi juga korban dari TPPO atau perdagangan bagian tubuh manusia. Tangisan keluarga pun pecah. Bu Diana yang awalnya berharap bahwa anaknya bisa membawa pulang rezeki, malah dia menerima kenyataan pahit menerima peti jenazah anaknya. Dan kasus ini bukan yang pertama di Indonesia. Warga Storia, kalian harus tahu, modus perdagangan tubuh manusia ini sudah sangat canggih.
Sekarang sindikat ini udah nggak pandang bulu, mau lulusan S1, mau lulusan S2, ya kalau lagi nganggur atau kepepet ekonomi, ya bisa aja ambil jalan pintas. Apalagi zaman sekarang, dengan gelar tinggi nggak menjamin dapat kerjaan yang layak. Banyak banget lowongan kerja ke luar negeri yang disebar di sosial media, apalagi di Facebook ataupun di WA. Lalu kenapa mereka mengincar orang-orang Indonesia? Alasannya, pertama, karena penduduk kita adalah terbanyak di Asia Tenggara. Kedua, karena tingkat pengangguran di Indonesia juga yang tinggi, sehingga mereka mengincar atau merekrut orang Indonesia agar tersebar juga ke Indonesia. Jadi karena notabene kan orang Indonesia bisa bahasa Indonesia, jadi adminnya ini direkrutlah orang Indonesia agar menyasar ke orang Indonesia juga yang main judol. Mereka dijanjikan sebagai admin, koki, kasir, dan juga customer service. Tetapi sesampainya di sana, mereka dipaksa untuk kerja di perusahaan judol. Dan kalau mereka nggak perform, tubuh mereka akan jadi target. Menurut info dari pihak yang berwenang, sel ini mendapatkan uang sebesar 20 juta per kepala dari sindikat tersebut. Artinya apa? Teman sendiri bisa tega jadi calo. Demi apa? Demi uang. Dan kalau korbannya ini nggak berguna untuk perusahaan, mereka bisa dijual. Ginjalnya diambil dan dijual ke rumah sakit ilegal yang ada di luar negeri. Salah satunya di Kamboja, di mana sekarang menjadi pusat operasi terbesar TPPO di Asia Tenggara. Ini juga sedang mendalami peran dari Sally dan Ade yang disebut-sebut sebagai orang yang bertanggung jawab yang sudah membawa Soleh ke Kamboja dan menipunya. Dan yang seperti aku bilang bahwa kasus ini bukan yang pertama di Indonesia. Karena pada tahun 2023, pihak polisi sudah mengungkapkan jaringan besar TPPO yang mengirimkan orang-orang Indonesia ke Kamboja. Dan mereka bukan hanya pekerja biasa, bahkan ada oknum polisi dan juga imigrasi yang terlibat. Seharusnya aparat yang melindungi orang-orang Indonesia malah meloloskan korban. Rumah sakit Prakhet Mealea di Kamboja yang merupakan rumah sakit militer sudah lebih dari 100 kali transplantasi ginjal dari WNI dan semuanya melalui jalur ilegal. Selama bertahun-tahun, praktek ini pun menghasilkan keuntungan lebih dari 24 miliar. Gila, bayangin. Nyawa manusia dijadiin bisnis. Kamboja dikenal sebagai operasi terbesar untuk judol dan juga jadi tempat pelarian untuk para penjahat-penjahat penipu. Karena di negara ini juga hukumnya masih longgar dan juga judol atau judi itu dianggap legal. Karena negara Kamboja melarang keras warga negaranya ini melakukan judi, sehingga target mereka adalah para turis yang datang ke negaranya. Tapi pada tahun 2020, adanya COVID, maka judol ini makin berkembang karena jarangnya turis yang datang ke negara tersebut. Tapi sekarang perdagangan bagian tubuh manusia itu lagi naik daun karena adanya tekanan yang kuat dari internasional mengenai judol. Jadi para pelaku ini mencari jalur lain untuk tetap mendapatkan cuan yang besar. Makanya jangan heran nih kalau tiba-tiba banyak ya tawaran kerja ke Kamboja. Karena sebenarnya itu adalah modus jebakan TPPO. Warga Storia, kita harus buka mata lebar-lebar. Dan untuk kalian yang mendapatkan tawaran kerja di luar negeri, bahkan dari orang yang kalian kenal, harus di cross check dulu, dicek dulu, diverifikasi dulu ke lembaga resmi seperti BP2MI atau di Snaker. Kalau kamu dengar cerita seperti ini, tolong banget disebarluaskan, karena bisa jadi info ini bisa menyelamatkan satu nyawa orang lain. Sekian dulu video kali ini, dan untuk kalian warga Storia yang punya pengalaman atau cerita seperti cerita Soleh ini, boleh dong ditulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel aku serta share, dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Dan terima kasih untuk warga Storia yang sudah menonton video ini. Stay safe, stay aware, bye-bye.